Simon Leo, atau biasa dipanggil Pak Imo. Beliau adalah salah satu guru senior SMK Negeri 3 Parepare yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun. Beliau lahir di Endrekang pada 9 Mei 1970. Beliau tinggal di perumahan Gria Bukit Country, nomor 12 Jalan Muspika, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Parepare, Sulsel. Pak Imo Leo merupakan anggota keluarga yang baik. Beliau merupakan anak ke-8 dari 11 bersaudara dari pasangan almarhum Bapak Leo Lame dan almarhumah Ibu Martina Memma. Beliau juga merupakan seorang ayah dari 3 orang anak. Jenjang pendidikan beliau SD Negeri 1 Parepare pada tahun 1978, SMP Kristen 1984, SMA PGRI jurusan Fisika 1987, S1 di IKIP UP Seni Rupa 1990, sedangkan S2 beliau di Universitas Negeri Makassar tahun 2012. Pak Imo terangkat menjadi guru pada tahun 1998 di SMP Negeri 9 Parepare. Sejak tahun 1999, ia mulai mengajar di SMK Negeri 3 Parepare jurusan Tata Busana dan Kecantikan. Beliau mengajarkan mata pelajaran desain dan seni budaya. Dan selanjutnya pada tahun 2017, beliau dipercaya menjadi Ketua Program Keahlian Produksi dan Siaran Program Televisi hingga sekarang ini. Pada tahun yang sama, beliau lulus mengikuti diklat calon kepala sekolah SMA, SMK, SLB. Pak Simon Leo memiliki segudang prestasi. Beliau pernah menjuarai lomba lukis, karikatur, poster, desain batik di tingkat daerah, provinsi, nasional, maupun internasional. Beliau juga pernah membimbing siswa SMK Negeri 3 Parepare jurusan Tata Boga pada LKS tingkat nasional tahun 2000 dan berhasil mendapatkan juara 2. Pak Imo juga telah menerima penghargaan Satya Lencana 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Joko Widodo. Menurut Pak Imo, seni merupakan ungkapan perasaan keindahan dan kesenangan batiniah melalui tangkapan indera terhadap objek alam, sehingga menimbulkan rasa kepuasan sempurna. Menjadi guru seni memiliki kesenangan tersendiri bagi Pak Imo karena kecintaannya terhadap seni. Lantas, bagaimana ya cara Pak Imo menarik perhatian para muridnya? Menurut saya, Pak Simon merupakan pribadi yang baik, kreatif, humoris, dan memiliki pendirian yang tegas. Pak Simon juga memiliki banyak cara agar siswa dan siswinya semangat untuk belajar. Menurut saya pribadi, caranya Pak Simon mengajar dia lebih santai, tidak suka marah-marah orangnya. Kalau menjelaskan lebih mudah dipahami karena dia langsung kayak praktekkan begitu ya. Tidak bertele-tele juga kalau menjelaskan, singkat tapi jelas. Saya menyukai seni itu pada saat saya melihat orang lain berkarya dan karya-karya mereka itu semuanya bagus-bagus. Dari situ saya terinspirasi, kenapa saya tidak bisa mengembangkan bakat saya seperti mereka. Maka saya berusaha untuk melakukan apa yang mereka kerjakan. Khususnya yang pertama membuat saya motivasi cinta seni, saya senang melihat atau membuat sketsa gambar, dan saya senang membuat lukisan-lukisan. Lukisan-lukisan itu saya buat, akhirnya saya terinspirasi untuk mau belajar dan mau mengajar. Akhirnya sudah terwujud. Supaya siswa itu menarik untuk berkarya, saya memperlihatkan dulu apa yang perlu, apa yang bisa dilihat anak-anak. Karena percuma kita berkoar-koar tapi tidak bisa. Jadi kita itu harus integritas. Apa yang ingin kita lakukan itu
kita bisa kerjakan, praktekkan. Contohnya, jadi misalkan contoh anak-anak saya suruh menggambar, saya perlihatkan dulu contoh gambarnya dan saya melakukan praktek di depan mereka. Sehingga siswa itu merasa bahwa betul-betul ini apa yang dijelaskan Bapak prosesnya dan saya lakukan prakteknya dan mereka mengikuti. Dan mereka itu mengikuti, melihat apa yang saya sudah kerjakan. Saya perlihatkan beberapa karya-karya saya dan mereka merasa kagum dan ingin juga melakukan apa yang saya lakukan itu. Harapan saya ke depannya, ilmu yang diberikan kepada anak-anak dari Bapak Ibu guru tentang seni, mereka bisa juga berbuat. Apakah dia bisa berbuat secara praktek atau berteori, yang jelasnya dia bisa menerapkan seni pada dirinya dan bisa menjadi contoh bahwa mereka telah mendapatkan ilmu. Khususnya di broadcasting, di SPT itu banyak anak-anak didik kami, mereka menerima materi pelajaran dari itu. Selain dari Bapak Ibu guru, mereka juga dapat ilmu dari dunia industri. Ada kegiatan praktek kerja lapangan, mereka dapatkan di situ. Jadi ada kolaborasi ilmu yang diberikan kepada anak-anak dan ilmu yang didapatkan di dunia usaha, dunia industri, mereka kolaborasikan sehingga mereka bisa membuat sebuah karya. Khususnya karya-karya yang telah nampak dan telah kami lihat buktinya, ada beberapa turnamen-turnamen lomba yang mereka ikuti. Ini berkat teman-teman antusias, membimbing dengan penuh semangat, dedikasi yang tinggi, ingin mencapai tujuan yang baik, bercita-cita, sehingga inilah buktinya. Sehingga prestasi anak kami bisa terwujud dengan ilmu yang kami berikan. Dan masih banyak lagi karya-karya yang mereka buat. Mereka sudah mampu membuat film pendek, membuat iklan layanan masyarakat, dan banyak hal-hal yang bisa mereka kerjakan, bisa dia berbuat, berkarya setelah tamat dari jurusan PSPT SMK Negeri 3 Parepare. Dan mereka, saya yakin bahwa mereka bisa berinovasi dan berkreasi di dunia era globalisasi ini. Selain mengajar dan menyukai seni, siapa yang tahu kalau guru senior ini memiliki hobi yang cukup unik, yaitu mengoleksi barang-barang antik. Di tengah kesibukan antara pekerjaan di sekolah, tanggung jawab di rumah, dan melakukan hobi, begini Pak Imo membagi waktunya. Hari itu saya ingin melakukan kegiatan, saya harus memanage malam hari. Jadi kalau pagi saya berangkat ke sekolah 6.30 dan sampai 16.15 itu berada di sekolah. Pulang tiba di rumah, waktu yang tersisa itu saya gunakan istirahat dan berkumpul sama keluarga. Jadi sekitar 2 jam duduk istirahat, cerita-cerita. Malamnya kami jalan-jalan. Kalau ada kegiatan kami keluar, tapi kalau tidak ada kami di rumah saja membuat sesuatu yang bermanfaat. Contohnya berkarya, membuat lukisan, membuat kerajinan-kerajinan, atau membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Aktivitas saya pada saat hari libur sekolah itu, yang pertama itu saya kumpulkan untuk keluarga. Yang pertama biasa jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi. Selain itu, biasa kalau tidak sempat saya melukis atau menata atau membersihkan barang-barang jadul saya. Ada beberapa ini yang saya dapatkan dari teman dan dari Jawa. Itu juga
sepeda tua. Ya, saya senang itu motor tua dan saya senang rawat. Kalau dalam pribadi saya, yang pertama itu keluarga, istri dan anak, orang tua, saudara-saudara. Dan kalau di sekolah, yang pertama itu kepala sekolah, kemudian teman saya Pak Yusuf, Ibu Ayu yang sudah ada di SMA 1, kemudian anak-anakku yang saya ajar di jurusan PSPT, itu yang membuat saya sehingga bisa bangkit semangat untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan. Kesan saya selama guru di SMK Negeri 3 Parepare itu, sejak mulai dari nama sekolah SMKK sampai PT SMK Negeri 3 Parepare itu hampir 24 tahun. Kesan saya di sana itu sangat luar biasa, yang menginspirasi saya, yang memotivasi saya, sehingga saya tahu sampai di mana kekurangan dan kelemahan saya. Disitulah saya dapat bagaimana cara mengajar, cara mendidik, dan cara membimbing, khususnya kepada anak-anak. Kemudian teman-teman, sesama guru, saya kesannya di situ bahwa di situ saya dapatkan banyak pengalaman-pengalaman dan wawasan yang sangat berharga buat saya sebagai seorang guru SMK.